Kembali ke cerita dan kisah tentang Abu Nawas. Siapa yang tak kenal Abu Nawas? Tokoh legendaris dalam sastra Timur Tengah, khususnya dalam kumpulan kisah 1001 Malam. Di dunia Melayu Indonesia, Abu Nawas dikenal sebagai orang cerdik, jenaka, licik tapi cerdas, yang sering menggunakan akal dan logika untuk mengalahkan orang-orang berkuasa dan orang-orang yang sombong. Nama lengkapnya sering dikaitkan dengan Abu Nuwas Al-Hasan bin Hani. Hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam cerita rakyat, ia digambarkan sebagai rakyat biasa yang sering berhadapan dengan raja, hakim, ulama, orang pintar, termasuk dokter, filsuf dan lain sebagainya. Kali ini ada kisah tentang Abu Nawas yang lebih humoris dan juga menegangkan. Cerita ini mengisahkan tentang Abu Nawas berdebat dengan seorang dokter hebat sebagai penanganan medis di dalam istana. Di sebuah kota besar, tentunya di kota Baghdad yang makmur pada masa kekhalifahan. Di sana hiduplah seorang tabib terkenal bernama Dr. Harits. Ia adalah dokter istana, lulusan sekolah pengobatan ternama, hafal ratusan ramuan, dan disegani oleh para bangsawan. Setiap ucapannya dianggap kebenaran ilmiah, setiap sarannya ditaati tanpa bantahan. Namun di kota yang sama, juga tinggal di istana itu hidup pula seorang lelaki sederhana bernama Abu Nawas. Tentunya nama Abu Nawas sudah tak asing lagi, terkenal karena kecerdasannya, keluguannya yang menipu, serta kemampuannya membalikan logika orang-orang sombong. Awal pertemuan mereka. Suatu hari, Khalifah mengundang Dr. Harits untuk memberi ceramah, sambutan tentang kesehatan di balai istana. Para pejabat, ulama, dan rakyat semua berkumpul di situ untuk menerima pengalaman dari dokter itu. Tidak lama Dr. Harits pun berdiri memberikan pelajaran penting kepada para tamu undangan. Dengan jubah putihnya, berbicara panjang lebar tentang kesehatan dan organ tubuh manusia. Dengan lantang dokter itu berbicara, tubuh manusia adalah mesin yang sempurna. Penyakit datang semata-mata karena ketidaktahuan manusia. Jika mengikuti ilmu medis dan kedokteran, tentunya umur-umur bisa diperpanjang. Semua yang datang ke situ, pada mengangguk kagum. Tiba-tiba, dari barisan belakang terdengar suara santai. Kalau begitu, dokter, mengapa Anda sendiri sudah beruban? Maka orang-orang pun terkejut. Mereka menoleh. Ternyata yang berbicara itu Abu Nawas. Kemudian Dr. Harits pun tersenyum tipis, sedikit meremehkan. Uban adalah proses alami, bukan penyakit. Abu Nawas mengangguk cepat. Oh, jadi ada hal-hal yang ilmu dokter tak mampu cegah, kata Abu Nawas. Dari situlah beberapa orang mulai ramai dan tertawa kecil. Lalu Dr. Harits pun diam sejenak, seolah-olah merasa terusik. Dan akhirnya perdebatan Dr. Harits dan Abu Nawas dimulai. Akhirnya Dr. Harits pun mendekati Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, ilmu kedokteran telah menyelamatkan banyak nyawa. Tanpa dokter, manusia akan mati sia-sia. Bilangnya dokter. Abu Nawas pun membungkuk hormat. Dan berkata, aku tak menyangkal dokter menyelamatkan manusia. Tapi apakah dokter juga menentukan hidup dan mati? Dr. Harits menjawab yakin. Dengan ilmu medis, kami memperpanjang usia. Abu Nawas tersenyum licik. Memperpanjang hingga batas apa yang ditentukan Tuhan? Bertanya Abu Nawas. Tiba-tiba ruangan pun mendadak hening. Dan akhirnya Dr. Harits mengerutkan dahi. Seakan-akan dia merasa semua pengalaman yang disampaikan tidak dihargai oleh Abu Nawas. Tentu saja tak melampaui takdir, tapi... berarti dokter bukan penentu hidup, hanya penunda kematian, potong Abu Nawas. Orang-orang tertawa lebih keras. Dan akhirnya Dr. Harits pun mulai tersinggung. Tidak lama akhirnya mereka berdua mulai saling lempar pendapat yang akhirnya saling uji logika. Pertama, Dr. Harits berkata, lempar pertanyaan kepada Abu Nawas dengan nada menantang. Hai kau Nawas, jika kau begitu pandai, katakan padaku, apa penyebab utama penyakit? Lalu Abu Nawas berpikir sejenak, dan akhirnya dia menjawab. Ketakutan, keserakahan,
dan perut yang tak tahu kapan berhenti. Dokter Harits pun tertawa terbahak-bahak. Itu bukan jawaban ilmiah, jawab dokter. Abu Nawas pun menjawab santai. Tapi semua pasienmu memilikinya. Beberapa hadirin akhirnya ramai bersorak dan menepuk tangan. Dan dokter Harits pun sedikit demi sedikit mulai kehilangan kesabaran. Dan dia menjawab, penyakit itu berasal dari ketidakseimbangan tubuh. Lalu Abu Nawas mengangguk. Kemudian kembali menjawab, benar. Dan ketidakseimbangan itu sering berasal dari jiwa. Tapi mengapa dokter hanya mengobati tubuh? Dokter Harits terdiam sejenak. Karena jiwa bukan urusan dokter, jawab dokter. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Itulah sebabnya banyak pasien sembuh sebentar lalu sakit kembali. Tiba-tiba Abu Nawas teringat pernah mengenal seseorang yang kaya raya yang sakit, lalu bercerita kepada dokter. Aku mengenal seorang saudagar kaya. Ia makan daging setiap hari, minum ramuan mahal, dan memanggil dokter setiap pekan. Akan tetapi umurnya pendek. Dokter Harits terdiam dan lalu menyela. Mungkin penyakitnya parah. Abu Nawas melanjutkan. Ia mati karena rakus. Sedangkan tetangganya, seorang buruh miskin, makan sederhana dan tertawa setiap hari. Ia hidup lebih lama. Dokter Harits pun menggeleng mendengar Abu Nawas yang banyak cerita seolah-olah tidak percaya sama dokter. Itu kebetulan, kata dokter. Abu Nawas pun tertawa kecil, lalu menjawab, kalau banyak kebetulan berkumpul, itu namanya pelajaran. Pertanyaan menjebak. Abu Nawas lalu bertanya lagi. Dokter, pernahkah Anda sakit? Tentu, jawab dokter Harits. Lalu siapa yang menyembuhkan Anda? Tanya Nawas. Ilmu dan obat, jawabnya dokter. Abu Nawas mengangguk dan bertanya. Dan jika obat itu gagal? Dokter Harits terdiam. Lalu menjawab. Maka, ajal. Abu Nawas menepuk tangannya. Berarti yang menyembuhkan bukan obat, tapi izin Tuhan, jawab Nawas. Sorak kecil daripada tamu pun terdengar. Dan akhirnya wajah dokter Harits memerah. Dokter Harits akhirnya berkata dengan suara keras dengan nada yang emosi yang tak tertahan. Dan akhirnya kesombongannya pun muncul. Tanpa ilmu kedokteran, manusia akan hidup seperti binatang, kata dokter. Tetapi Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Tanpa kerendahan hati, manusia lebih berbahaya dari binatang, jawab Nawas. Dan akhirnya dengan percepatan mereka, suasana pun berubah serius. Yang awalnya memberi pelajaran tentang medis, akhirnya berubah pertengkaran. Ilmu yang tidak tahu batas, lanjut Abu Nawas, akan melahirkan kesombongan. Kesombongan adalah penyakit yang tak bisa disembuhkan dokter. Dokter Harits pun terdiam lama. Abu Nawas lalu berkata, izinkan aku menguji ilmumu, dokter. Dokter Harits menyanggupi. Jika seseorang sehat, lalu bertemu dokter setiap hari, apa yang terjadi? Tanya Nawas. Dokter Harits menjawab dengan yakin. Ia tetap sehat. Abu Nawas tertawa dan lalu menjawab. Salah. Ia akan menemukan penyakit yang sebelumnya tak ia rasakan. Akhirnya orang-orang pun tertawa terbahak mendengar Nawas. Karena dokter, lanjut Abu Nawas, hidup dari penyakit, bukan dari kesehatan. Akhirnya dokter Harits tersentak. Setelah lama diam, dokter Harits menarik napas panjang menenangkan pikiran. Aku mengakui kecerdasanmu, Abu Nawas. Ia menunduk. Ilmu tanpa hikmah adalah pedang tanpa sarung. Abu Nawas membalas dengan senyum tulus. Dan hikmah tanpa ilmu adalah niat baik tanpa arah. Dan akhirnya, dengan adanya berdebatan di antara dokter dan Abu Nawas, para undangan dan khalifah yang sejak tadi menyimak, akhirnya mereka dapat menyimpulkan bahwa di antara dokter dan ilmu keduanya sangat benar. Akan tetapi keduanya juga membutuhkan ilmu serta kerendahan hati.
Akhirnya di antara salah satu khalifah itu ada yang berdiri dan angkat bicara. Hari ini kita belajar. Dokter penting, ilmu penting. Tetapi kerendahan hati lebih penting. Abu Nawas ternyesum, tidak lama Abu Nawas pamit pulang, meninggalkan balai istana dengan langkah ringan, sementara Dokter Harits pulang dengan pikiran yang lebih berat, namun dengan hati yang lebih terbuka. Dari cerita dan kisah Abu Nawas tadi memberikan kesimpulan dan manfaat serta pesan moral buat kita semua. Bahwa ilmu setinggi apapun harus disertai kerendahan hati. Dokter mengobati, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Kesehatan bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga jiwa. Kecerdasan sejati adalah tahu batas diri.